Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelas pembelajaran Quran Hadis kelas H dengan dosen pengampu Ibu Siti Nur Afifah MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Umi Nafiah, Muhammad Rifki Abdillah, Yeni Indriani, dan Binti Lailatul Elmi. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang analisis, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Silakan dipahami penjelasan kelompok kita. Analisis pendekatan pembelajaran Al-Quran Hadis. Jadi, apakah ada yang tahu apa itu analisis? Ya, analisis menurut KBBI yaitu penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Namun, agar lebih mudah dipahami, jadi analisis itu merupakan suatu kegiatan berpikir untuk mengetahui keadaan sebenarnya sehingga dapat menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang pendekatan. Pendekatan merupakan terjemah dari kata approach yang berasal dari bahasa Inggris. Dalam pengajaran, approach diartikan sebagai a way beginning something atau cara memulai sesuatu. Sehingga pengertian pendekatan pembelajaran dapat diartikan cara memulai pembelajaran. Namun lebih mudahnya, pendekatan pembelajaran adalah konsep dasar yang mewadahi dan melatar belakangi metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Dari beberapa pengertian analisis dan pendekatan pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa analisis pendekatan pembelajaran yaitu suatu kegiatan berpikir untuk menentukan cara yang digunakan oleh guru dalam menyajikan suatu materi yang memungkinkan peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Karena fokus kita adalah materi Al-Quran Hadis, maka penentuan cara yang digunakan guru dalam menyajikan materi tersebut adalah materi Al-Quran Hadis. Untuk selanjutnya, kita berpindah ke fungsi pendekatan pembelajaran Quran Hadis. Jadi, fungsi pendekatan pembelajaran Al-Quran Hadis itu ada 5. Yang pertama, sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang digunakan. Yang kedua, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang ketiga, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang keempat, mendiagnosis masalah-masalah pembelajaran yang timbul. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Ada 9 jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama yaitu pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman yaitu memberikan pengalaman tentang Al-Quran dan Hadis kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis baik secara individual maupun secara kelompok. Yang kedua yaitu pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah suatu pendekatan pengajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Untuk yang ketiga yaitu pendekatan proses. Pendekatan proses adalah suatu pendekatan pengajaran memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Yang keempat, yaitu pendekatan pembiasaan. Pembiasaan adalah suatu tingkah laku tertentu yang sifatnya otomatis tanpa direncanakan terlebih dahulu yang berlaku begitu saja tanpa dipikirkan lagi. Yang kelima yaitu pendekatan emosional. Pendekatan emosional adalah usaha untuk mengunggah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran dan ada apa pada Al-Quran dan hadis serta dengan merasakan mana yang baik dan yang buruk. Yang keenam yaitu pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah suatu pendekatan yang mempergunakan rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebesaran dan kekuasaan Allah. Yang ketujuh yaitu pendekatan fungsional. Pengertian pendekatan fungsional adalah usaha memberikan materi Al-Quran dan hadis yang menekankan pada segi kemanfaatan bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang
ke-8 yaitu pendekatan keteladanan. Pendekatan keteladanan adalah memperlihatkan keteladanan, baik yang berlangsung melalui kondisi pergaulan yang akrab atau personal sekolah, perilaku pendidikan, dan tenaga pendidikan lain yang mencerminkan akhlak terpuji, maupun yang tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan. Yang terakhir yaitu pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu adalah pendekatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran dengan memadukan secara serentak beberapa pendekatan. Baik, selanjutnya pengertian strategi pembelajaran Quran Hadis. Pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana, tindakan, termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya, kekuatan dalam pembelajaran. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Kedua, Al-Quran Hadis adalah dua sumber hukum Islam sebagai landasan agama yang sangat penting, tidak dapat dipisahkan dari setiap muslim dan berkewajiban untuk mempelajarinya. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Al-Quran Hadis merupakan rencana, tindakan, termasuk penggunaan metode dan berbagai sumber daya dari dua sumber hukum Islam, Al-Quran dan Hadis, sebagai landasan yang integral dari pendidikan agama dalam pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Macam-macam strategi pembelajaran Quran Hadis. 1. Strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, menyampaikan tujuan dan menyiapkan siswa. Kedua, presentasi dan demonstrasi. Ketiga, memberikan latihan yang tertulis. Keempat, mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan latihan mandiri. 2. Strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung sering disebut inquiry, edukatif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. 3. Strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif menekankan pada diskusi dan sharing di antara peserta didik. Diskusi dan sharing memberikan kesempatan peserta didik untuk berdiskusi terhadap gagasan, pengalaman pendekatan, dan pengetahuan guru atau temannya untuk membangun cara alternatif untuk berpikir dan merasa gembira. 4. Strategi pembelajaran empirik. Pembelajaran empirik berorientasi pada kegiatan aktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. 5. Strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Metode pembelajaran Quran Hadis dalam membentuk kompetensi siswa. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui atau melewati, sedangkan hodos berarti jalan atau cara. Jadi, metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Metode juga dapat diartikan sebagai cara mengimplementasikan rencana yang disusun dalam kegiatan nyata demi mempermudah percapaian kompetensi siswa. Metode pembelajaran memiliki banyak pilihan macam yang dapat diimplementasikan guru dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Ada 6 loh. Yang pertama, metode menghafal. Metode menghafal merupakan kegiatan belajar yang menekankan penguasaan, pengetahuan, atau fakta-fakta tanpa memberi arti terhadap pengetahuan atau fakta tersebut. Yang kedua, metode cerita atau ceramah.
Metode cerita atau ceramah ini merupakan metode pembelajaran yang sangat tradisional. Metode ini seringkali mendomisili dalam proses pembelajaran Quran hadis karena untuk memahamkan siswa tentang hal yang gaib. Misalnya nih, tidak cukup bila siswa hanya membaca dan menelaah tanpa ada bantuan stimulus dari guru. Yang ketiga, metode curah pendapat atau brainstorming. Metode ini dapat diimplementasikan bila dalam proses pembelajaran membutuhkan respon, ide, atau gagasan dari siswa. Benar salah tidak dipermasalahkan, karena siswa akan merasa lebih bebas untuk membibarkan imajinasi mereka. Yang keempat, metode diskusi. Metode diskusi ini adalah metode yang bertujuan agar siswa ikut serta dalam berpartisipasi aktif dalam menyambungkan gagasan atau pikiran pada musyawarah untuk mencapai mufakat. Kelima, metode bermain peran atau sosiodrama. Bermain peran ini adalah suatu jenis teknik stimulasi yang umumnya digunakan untuk pendidikan sosial dan hubungan antar insani. Dalam bermain peran, siswa diminta memainkan peran tertentu dengan dialog yang menekankan pada sifat dan sikap yang perlu dianalisis dengan mengungkapkan kondisi yang nyata akan digunakan sebagai bahan pembahasan materi tertentu. Seperti contoh pada mata pelajaran Quran hadis dengan tema makanan dan minuman halal dan haram. Kemudian, siswa dengan segenap tingkat kekreatifan diberikan tugas untuk membuat skenario dan memerankan sesuai tema. Tujuan dari pembelajaran dengan tema dan metode ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa tentang materi yang dapat dilihat dari isi skenario yang telah dibuat oleh siswa. Kemudian, yang terakhir atau metode yang keenam adalah metode karya wisata. Metode ini adalah metode yang berhubungan dengan kegiatan membawa kelompok untuk mengunjungi beberapa tempat yang khusus, menarik untuk mengamati situasi, kegiatan, menemui seseorang atau objek yang akan dibawa ke dalam kelas atau pertemuan yang akan datang. Setelah siswa menyelesaikan kegiatan tersebut, siswa ditugaskan untuk membuat laporan dan mendiskusikan bersama dengan anak didik atau siswa yang lain dan didampingi oleh pendidik atau guru. Itulah beberapa metode yang dapat diimplementasikan dalam mata pelajaran Quran hadis, dan sebenarnya masih banyak jenis metode pembelajaran yang dapat diaplikasikan pada mata pelajaran Quran hadis. Kemudian, guru tidak boleh serta-merta memilih metode pembelajaran tanpa memperhatikan komponen-komponen yang mempengaruhinya, seperti materi, siswa, guru, sarana dan prasarana, serta lingkungan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, kami memohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Syukron kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.